Pengamat politik Rocky Gerung buka suara mengomentari mengenai sejumlah dokumen penting. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang disimpan analis militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakrie di Rusia. Rocky memperkirakan jenis-jenis dokumen yang diamankan Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia tersebut. Mungkin kita bisa mulai memperkirakan jenis dokumen apa sih yang dipegang Bu Koni yang tertulis. Ya oke, video mungkin. Bukti-bukti ya orang menduga gratifikasi misalnya, kata Rocky Gerung dikutip dari channel YouTube-nya, Minggu 29 Desember 2024. Rocky berpendapat, politik itu selalu harus dibaca dalam dua lapis. Lapis pertama adalah apa yang ditampilkan. Lapis kedua adalah apa yang akan disusulkan untuk membatalkan apa yang akan ditampilkan, katanya. Bahkan, kata Rocky, ada lapis ketiga untuk membatalkan lapis kedua dan seterusnya. Rocky melanjutkan sampai akhirnya terbaca secara lengkap bahwa sebetulnya lapis 1 sampai seterusnya itu ada dalam satu rangkaian. Nah ini yang juga jadi bahan spekulasi. Apakah kalau KPK menduga bahwa dokumen-dokumen itu akan mendebarkan KPK? Apakah KPK akan lanjut dengan kasus ini? Ujar Rocky dalam channel YouTube-nya berjudul Bakal Geger, Koni Pegang Kunci Kontak Pandora Jokowi. Hasto, I know what you did last summer. Kalau ternyata dalam 1-2 hari kemudian, KPK mulai cari cara untuk melemahkan positioning dia sendiri dengan mulai kalimat-kalimat negosiasi, itu petunjuk pertama bahwa seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan enggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega, sambungnya. Sebab, lanjut dia, dalam hal ini Koni memberi semacam jaminan bahwa apa yang dia ketahui itu adalah tentang sesuatu yang menyangkut kekuasaan Jokowi. Kan dia sebut di situ soal yang kita tahu secara pemberitaan, tetapi Ibu Koni lebih punya kedalaman dalam soal apa yang diketahui oleh publik, ungkapnya. Rocky Gerung menduga penetapan Hasto Kristianto ada hubungannya dengan Jokowi. Ia menyebutnya sebagai pemerasan politik. Ia mengungkapkan Hasto mestinya ditetapkan tersangka sejak 4 tahun lalu karena terkait dalam kasus Harun Masiku. Tepat saat Jokowi masih menjabat Presiden ke-7. Namun saat itu Jokowi secara bersamaan juga adalah kader PDIP, kini kondisinya berbeda. Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP belakangan kerap mengkritik Jokowi. Begitu pula dengan kader PDIP lainnya. Bahkan Jokowi bersama anak dan menantunya dipecat dari partai tersebut. Jadi sekarang, ketika Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, tentu dendam Jokowi menjadi perintah politik, ujarnya. Karena saat ini Jokowi tak punya lagi kekuasaan. Ia menduga Jokowi menggunakan pimpinan partai untuk melakukan perintah. Kita bisa tahu itu perintahnya lewat siapa, atau bisa kita duga lewat siapa. Yang penting itu Hasto harus ditersangkakan, jelasnya. Atau ada yang mengambil inisiatif, seseorang di petinggi partai, untuk mentersangkakan Hasto. Karena ada konteks baru, yaitu PDIP ngotot PPN 12% harus diturunkan, tambahnya. Sementara itu, jubir PDIP Guntur Romli mengatakan Hasto memiliki video lain yang memiliki daya ledak besar. Salah satunya terkait mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa, ujarnya. Khusus untuk seorang mantan petinggi, Saudara Sekjen, selalu membersamai dan membela dia, dan keluarganya sudah 23 tahun ini. Rahasia sekecil apapun, dan buktinya dipegang Saudara Sekjen, kata Guntur. 100 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasanya itu? Menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik. Dan mengganggu keterangan beliau malam Natal, ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan? Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto. Nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi.
yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh, saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukan itu tukang fitnah, Bukan itu tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye.